Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk berbicara tentang telemedicine and cardiovascular field, fokus pada masalah ethical aspek. Sejawat sekalian, di era modern sekarang ini, ada tuntutan khusus dari masyarakat dan para pemegang pemangku kepentingan terhadap seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dan seyogyanya setiap institusi memahami hal ini sehingga produk yang dihasilkan dapat benar-benar memenuhi tuntutan mereka. Apa itu? Nah, bukan saja menjadi medical expert yang menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang kardiovaskular saja, tetapi juga menjadi seorang yang profesional dan mempunyai kemampuan sebagai communicator, sebagai kolaborator, advocator di bidang kardiovaskular, seorang pemimpin, dan mau terus belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Berbicara masalah telemedicine, tentu kita harus memahami definisinya. Yang menurut WHO adalah penyampaian pelayanan kesehatan dari jarak jauh oleh semua pelayan kesehatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pertukaran informasi dan diagnosis, terapi, dan prevensi berbagai penyakit, juga untuk riset dan evaluasi serta pendidikan berkelanjutan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dan pada akhirnya semua itu digunakan untuk memperbaiki kondisi pasien dan kemaslahatan seluruh masyarakat, khususnya di sekitar pasien itu. Begitu pentingnya telemedicine ini, maka pada bulan Mei tahun 2005, Menteri Kesehatan dari 192 negara anggota WHO menyetujui resolution on e-health yang pada intinya mendorong pengembangan telemedicine di negara-negara masing-masing sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak manusia di seluruh pelosok dunia dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik, termasuk kualitas di dalam pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat data ini, tampaknya fasilitas untuk menjalankan praktek telemedicine di Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Coba lihat di sini. Dari data ini tahun 2019, jumlah mobile subscriber melebihi jumlah penduduk dan sebagian besar orang dewasa menjadi pengguna internet atau sosial media. Kalau di India, kita lihat namanya Digital India, sudah lama dikembangkan sampai ke desa-desa oleh Perdana Menteri Narendra Modi, ya, sehingga primary, secondary, tertiary healthcare dan ambulans saling terhubung dan masyarakat terpencil sekalipun bisa mendapat pelayanan kesehatan yang optimal. Dukungan semua pihak dia kerahkan, termasuk pihak swasta, sehingga e-education dan e-health menjadi sangat murah. Fasilitas ini berhasil mengatasi kekurangan dokter spesialis dan guru-guru di daerah terpencil. Saya mendengarkan pidato pengukuhan Profesor Dr. Saifur Rahman, PhD, SPJP dari Universitas Brawijaya beberapa minggu yang lalu tentang betapa besarnya manfaat penggunaan telemedicine di Kota Malang dan sekitarnya dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskuler. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh daerah lain, khususnya di Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya.
Tujuan utama telemedicine adalah memudahkan daerah terpencil untuk mendapatkan konsultasi diagnosis atau monitoring diagnostik sehingga pemantauan dan terapi menjadi lebih baik. Terlaksananya administrasi yang lebih baik bagi pasien, misalnya permintaan tes diagnostik, resep, bahkan juga administrasi asuransi, sehingga pasien tidak perlu mondar-mandir, memberikan kesempatan belajar berkelanjutan jarak jauh bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Minggu lalu kita mendengarkan suatu kuliah dari seorang profesor di Padua, di Italia, tentang bunyi jantung yang diikuti oleh 4.000 dokter di Indonesia. Bayangkan betapa besar manfaatnya suatu peran dari telemedicine dalam education. Juga menjadi jejaring riset klinik yang dihasilkan, yang akhirnya bisa menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan peningkatan pengetahuan para dokter. Sebetulnya pengembangan telemedicine ini sudah terjadi sejak lama, dimotori oleh seorang dokter spesialis jantung, yaitu Willem Einthoven. Dia adalah seorang warga negara Belanda yang lahir di kota Semarang. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia menemukan mesin elektrokardiografi. Bentuk mesinnya seperti ini, ya. Dia rekam dari pasien di rumah sakitnya, lalu dia transfer ke laboratorium fisiologinya di Leiden University melalui transtelephonic electrocardiographic transmission, dan dia berhasil mendapatkan hadiah Nobel atas temuannya yang sangat spektakuler dan sejawat sekalian digunakan sampai saat ini. Telekardiologi pun kemudian dipakai untuk merekam data jantung para astronot oleh NASA, sehingga Neil Armstrong mengatakan telemedicine itu is one small step for IT, but a giant leap for healthcare. Sejawat sekalian, telekardiologi service itu meliputi berbagai macam hal, modalitas, yaitu selain teleelektrokardiografi, Holter, telemetri, ya, juga teleekokardiografi. Ini banyak dipraktekkan di rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita saja. Kita setiap hari berkonsultasi dengan menggunakan video echo lewat WhatsApp, ya, sehingga terjadi teleconsultation. Kita mendapatkan suatu data, memberikan konsultasi, diagnostik dan penanganan, dan juga telereferral, ya. Jadi kita mempersiapkan pasien-pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit tersier. Dan tentu saja teleeducation bagi tenaga kesehatan. Sebenarnya ya ada pro dan kontra tentu saja, ya. Yang pro itu mengatakan bahwa biaya tentu lebih murah, ya, menghemat waktu, menghemat tenaga, ya, memperbaiki patient safety, ya, kemudian mengurangi hospitalisasi karena terjadinya suatu konsultasi antara pasien dengan dokter melalui IT ini, ya. Kemudian menurunkan penggunaan sarana-sarana yang atau fasilitas kesehatan yang overuse, ya. Kemudian meningkatkan aksesibilitas pasien terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, memperbaiki kepatuhan pasien untuk berobat,
kepatuhan pasien terhadap diet dan juga exercise, dan juga menghasilkan suatu efektivitas di bidang komunikasi antara para dokter. Tetapi ada juga yang kontra. Mereka mengatakan bahwa telemedicine ini mengurangi hubungan antara dokter dengan pasiennya, kemudian memerlukan infrastruktur dan pelatihan, biaya tentu saja, ya. Dan sebagai seorang dokter harusnya bisa melakukan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap pasiennya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa praktek telemedicine itu belum ada standardized formatnya, ya. Sehingga misalnya informed consent tidak dilakukan. Ya. Juga di sini di dalam pendidikan kedokteran juga belum ada standarnya. Terus mengenai siapa yang bertanggung jawab, juga mengenai privacy dari pasien, kerahasiaannya apa terjamin betul dan apakah memang secure, ya. Dan tentu saja juga ada masalah medical legal dan kebijakan dari asuransi, misalnya BPJS yang sampai sekarang belum memberikan apresiasi khusus terhadap telemedicine ini. Sejawat sekalian yang saya hormati, di dalam pelayanan kesehatan itu sebetulnya ada 6 unsur penting prinsip yang biasanya disingkat dengan STIP, yaitu safe, aman bagi pasien, pasien termonitor terus, timely, tepat waktu diberikan ketika pasien membutuhkan, kemudian efektif, pelayanan berbasis bukti yang diberikan, efisien, hemat ongkos, waktu, dan tenaga. Kemudian equitability, yaitu persamaan hak bahwa semua pasien dimanapun bisa mendapatkan akses pelayanan yang bermutu. Kemudian pelayanan yang patient center, pelayanan yang menghargai hak pasien dan bertanggung jawab. Lalu, apa saja isu etik di dalam telemedicine? Sejawat sekalian, kita semua pernah bersumpah untuk patuh pada etika kedokteran. Ada 4 prinsip penting di dalamnya, yaitu beneficence, artinya mengutamakan kepentingan pasien. Otonomi, menghormati hak pasien dalam memutuskan apa yang harus dilakukan atas dirinya. Kemudian non-maleficence, tidak memperburuk keadaan pasien. Justice, tidak mendiskriminasikan pasien apapun alasannya. Nah, pada telekardiologi, prinsip-prinsip etika tersebut tercakup dalam 7 pedoman etik yang harus dipenuhi. Yaitu 1, confidentiality. Hak pasien, jangan menginformasikan data pasien kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pasien. Informasi yang diungkapkan harus dibatasi hanya untuk memenuhi tujuan tertentu. Kemudian avoiding harms, segala jenis hal yang membahayakan pasien harus kita hindari, baik itu fisik maupun mental. Dan jangan ada konflik interest. Kemudian professional relationship, ya. Pasien percaya data kesehatannya dirahasiakan oleh dokter dan setiap pasien harus diperlakukan secara profesional. Yang keempat, informed consent. Nah, ini mungkin belum sering dilakukan.
Ketika pasien membuat informed consent, pastikan bahwa pasien paham betul alasannya apa dan pada kondisi apa, sekalipun itu dilakukan melalui eh, kardiologi juga harus ada buktinya. Ya. Pasien harus diberi kesempatan untuk mempertimbangkan setelah mendapatkan informasi itu, mempertimbangkan apa yang ingin dia putuskan. Dan informed consent ini harus dibuat oleh dokter yang bertanggung jawab atau DPJP-nya. Ya. Kemudian masalah honor dan pengaturan masalah keuangan. Layanan kesehatan seyogianya bisa terjangkau oleh semua orang dan pertimbangkan kondisi keuangan pasien atau di daerah itu. Ya. Bila mungkin, upayakan donasi untuk pasien. Pengaturan honor dan perawat biasanya sudah diatur oleh rumah sakit kecuali Anda menjalankan praktek pribadi. Kemudian pengobatan untuk semua. Layanan fasilitas kesehatan buat semua yang datang untuk menjangkaunya. Hindari monopoli. Lakukan kolaborasi dengan kolega lainnya, jangan ditangani sendiri kalau memang bukan bidangnya. Kemudian yang ketujuh adalah maintaining medical record dan data. Ya, catat semua anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan pemeriksaan lain-lain serta pengobatan yang dilakukan, ya, dan informasikan pada pasien bahwa datanya terjaga. DPJP atau dokter lain yang dipercaya saja yang boleh mengakses. Dokter tak bisa melarang pasien itu untuk mengakses informasi medis mengenai dirinya, kecuali pada keadaan tertentu. Proteksi data meliputi jaga kerahasiaannya. Nah, untuk riset jangan sampai bisa mengenali pasiennya, atau kalau ada harus dilakukan itu, maka harus ada informed consent tertulis dari pasien bahwa pasien setuju. Dan jangan sampai ada yang hilang. Nah, sejawat sekalian, dapat saya simpulkan di sini bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah menjadi masalah kesehatan utama di seluruh dunia dan telekardiologi itu ideal untuk mengatasi masalah kesenjangan pelayanan kardiovaskuler di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Telekardiologi dapat digunakan secara luas mengingat jaringan IT di seluruh Indonesia sudah bisa terjangkau sampai di Papua misalnya, di Tiong. Saya sering berkomunikasi dengan teman-teman di sana, masih bisa dilaksanakan dengan baik. Dan untuk ethical issue ada 7 hal yang penting, yaitu confidentiality, avoiding harms, professional relationship, informed consent, fees and financial arrangement, collaborative patient-centered care, dan yang ketujuh adalah masalah pemeliharaan medical record dan data. Terima kasih atas perhatian para sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.